Jawa Tengah. Siap. Jawa Tengah. Jawa Tengah waktu itu kan sudah ada kirim 30 orang untuk pelatihan di sana, Pak. Oh, nanti dicek ya. Siap. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras. Oke. Sehingga kita semakin dekat kepada sasaran kita, yaitu swasembada pangan. Swasembada beras, mulainya dengan swasembada beras, baru nanti ke arah swasembada pangan. Saudara-saudara sekalian, saya tekankan lagi bahwa masalah swasembada pangan, masalah pangan adalah hidup dan matinya bangsa Indonesia. Masalah pangan kan hidup dan mati, guys. Oke. Saya ulangi, masalah pangan adalah masalah kedaulatan. Masalah pangan adalah masalah kemerdekaan. Masalah pangan adalah masalah survival kita sebagai bangsa. Kalau kita mau jadi negara maju, pangan harus aman dulu. Betul, Pak. Dan saya minta semua pihak untuk dengan hati yang tulus, dengan cinta tanah air, dengan cinta merah putih, dengan patriotisme yang tinggi, setia kepada tujuan ini. Petani kita adalah produsen pangan. Hidup mereka harus baik. Kesejahteraan mereka harus meningkat. Karena itu, pemerintah Republik Indonesia sudah menetapkan harga gabah kering giling ya, yang dibeli dari petani kering panen ya, adalah Rp6.500. Saya ulangi, Rp6.500. Saya siap keluarkan PP. Oke, Pak. Rp6.500, guys. Saya tidak main-main ini. Ini saya katakanlah ini adalah masalah kebangsaan. Pengusaha harus untung. Oke. Tapi tidak bisa untung seenaknya. Semua pihak harus menang. Produsen, petani, pengusaha, dan produsen, petani, usaha, konsumen. Semuanya untung, guys. Semuanya oke lah. Kalau negara lain bisa, Indonesia harus bisa juga. Keren, Pak. Dan kalau tidak mau, ya sudah, tutup aja, nggak usah bikin penggilingan padi, saya ambil alih. Negara akan ambil alih penggilingan padi. Saya katakan ini masalah hidup dan mati. Ini masalah survival, saya tidak main-main. Tidak main-main, Pak. Alhamdulillah. Siap, Pak. Saya ulangi, harga gabah kering panen harus Rp6.500. Rp6.500. Para menteri, para pembantu saya, para staf, para ahli, segera merumuskan langkah-langkah yang harus diambil. Saya katakan, saya belajar dari beberapa negara, mereka bisa. Mereka bisa, guys. Negara Kita lain tidak bisa. mau bahwa kita pakai sistem-sistem kapitalis bebas. Prinsip pasar iya, tapi tidak boleh seenaknya. Siap, ambil alih. Saya kira itu pengarahan dari saya. Oke, guys, langsung saja kita simak, guys, untuk apa ya, guys, istilahnya keterangan pers dari Pak Menteri Pertanian, Pak Andi Amran Sulaiman, guys, terkait stok pangan nasional jelang Ramadan. Kita gas, lanjut. Hari ini kami dipanggil Bapak Presiden Republik Indonesia membahas tentang pangan, guys, khususnya produksi beras, di mana BPS kemarin mengumumkan bahwa produksi beras
Januari, Februari, Maret Maret itu naik 50% dibanding tahun lalu. Total produksi sampai Maret 8 juta ton. 8 juta ton. Kemudian sampai April perkiraan 13-14 juta ton. Artinya apa? Januari sampai April ada surplus 4 juta ton. 4 juta ton. Mas. Saya ulangi, 4 juta. perkiraan sampai April ada surplus itu 4 juta ton. Oke. Nah, 4 juta ton ini yang harus diserap oleh Bulog. Sekarang ini posisi hari ini average harga seluruh Indonesia itu di bawah HPP. Tetapi kalau kita bedah per provinsi, itu 70 provinsi, 70% provinsi itu harga gabah di bawah HPP, kemudian kurang lebih 30% di atas HPP. Oke. Nah, ke depan kami diperintahkan oleh Bapak Presiden untuk mempercepat serap gabah karena ini adalah momentum yang paling baik. Karena kalau ini lewat momentum ini bisa menyulitkan petani-petani kita ke depan. Sehingga insya Allah kami maraton memantau bersama Bulog, bersama Menteri BUMN, Wakil Menteri BUMN, bersama Direksi Bulog untuk menyelesaikan persoalan ini untuk menyerap gabah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah persiapan menghadapi Ramadan. Kita menjaga agar pasokan pangan, minyak goreng, kemudian daging, beras, insya Allah aman, stok kita banyak, ada 2 juta ton di Bulog, ini kita siapkan. Kami yakin menghadapi bulan suci Ramadan nanti, kami yakin pangan relatif stabil. Stabil ya. Itu yang kami bahas. Ada pertanyaan? Masih di atas HPP atau juga tetap? Iya, gini. Iya, kan 70% provinsi di Indonesia itu di bawah HPP. 30% di atas HPP. Mungkin yang 30% ini belum panen. Tetapi 70% sudah mulai panen. Dan puncaknya adalah Februari, Maret, April. Ini adalah puncak panen. Nah, ini kita harus jaga puncak panen ini, tidak boleh momentum ini kita lewatkan. Bapak meminta segera turun. Bahkan Bapak Presiden kemarin karena kondisi modal Bulog kurang, beliau mengucurkan langsung tanpa bunga. Itu 16,6 triliun rupiah untuk Bulog. Sekarang sudah diproses, kalau tidak salah mungkin uangnya sudah ditransfer ke Bulog. Jadi semua kebutuhan kemudian persiapan gudang, dana, semua sudah diberikan oleh Bapak Presiden. Semua permintaan yang dibutuhkan untuk serap gabah sudah diberikan. Kebijakan, impres dan seterusnya sudah diberikan oleh Bapak Presiden. Jadi tidak ada alasan kita gagal mengeksekusi program ini. Nggak ada alasan. Kita harus rebut. Ya, Pak JK memberi masukan karena beliau banyak pengalaman, memberi masukan bagaimana ke depan, bagaimana serap gabah, bagaimana dulu revolusi hijau, bagaimana Bimas memberi masukan dan itu adalah masukan yang baik untuk kami. Pak JK juga boleh masuk soal itu tidak kepada Presiden. Nanti Menteri SDM yang sampaikan. Soal TKP Pak, soal TKP Pak, yang pas kemarin telekonferensi per pagi kan Pak Prabowo bilang bakal menindak penggilingan yang masih membeli TKP di bawah HPP ya Pak. Itu Itu kami tindak lanjuti. Ini penting. Seluruh penggilingan kami meminta atas arahan Bapak Presiden harus membeli gabah minimal sama dengan HPP, yaitu Rp6.500 per kilogram untuk padi, Rp5.500
per kilogram untuk jagung. Kan ada sanksi mungkin Pak. Pasti. Seperti apa? Kami komunikasi, tadi pagi kami komunikasi dengan Perpadi. Saya katakan, ayo kita gandengan tangan menjaga Republik ini, khususnya sektor pangan. Karena ini vital. Kalau ini bermasalah, bisa terjadi masalah sosial di tengah masyarakat. Apalagi menghadapi bulan suci Ramadan. Pak, soal HPP-nya kan 6,5 ya Pak? Itu Ya. cukup lumayan tinggi ya Pak? Apakah nanti bakal berpengaruh ke harga beras untuk masyarakat Pak? Enggak, di masyarakat kita patok tetap HET-nya tetap. Ya, jadi dari petani kita menginginkan adalah, pemerintah menginginkan adalah petani untung. Untung guys. Kemudian Petani konsumen untung, tersenyum. Juga pengusahanya bahagia. Tapi dari pengusaha, mendukung nggak sih Pak? 6,5 itu kan cukup tinggi ya Pak? Enggak, tidak cukup tinggi. Itu saya kira sudah baik. Harga itu sudah baik. Kita sudah sepakati bersama. Pengusaha kita undang, Perpadi kita undang, petaninya, organisasi pertanian kita undang, duduk bersama baru kita putusin. Oke, Pak. Itu adalah kesepakatan konsensus kita bersama. Oke, makasih ya. Kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya guys, alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu tadi dua tanggapan atau dua narasi ya guys, atau apa statement dari Pak Prabowo dan juga Pak Mentan kita guys, membahas tentang swasembada pangan guys, untuk saling menguntungkan, pengusaha untung dan juga petani untung, dan juga apa tadi guys, untuk ini untuk menjaga swasembada pangan guys, dan ditetapkan harga 6.500 ya guys. Oke, alhamdulillah, semoga lah guys bisa diterapkan sebaik mungkin dari pemerintah pusat guys. Pak Mentan Amran mengungkapkan bahwa produksi beras pada kuartal pertama 2025 mengalami lonjakan signifikan di mana BPS mengumumkan bahwa hingga Maret total produksi beras mencapai 8 juta ton. Oke. Dan diperkirakan hingga April mencapai 13-14 juta ton. Wow, alhamdulillah guys. Dengan surplus yang cukup besar, Presiden Prabowo menginstruksikan percepatan penyerapan gabah oleh Bulog agar harga di tingkat petani tetap stabil guys. Semoga Bulog bisa menyerap guys. Oke. Guna mengatasi kondisi tersebut, pemerintah telah mengambil langkah cepat dengan mengalokasikan dana sebesar 16,6 triliun pada Bulog tanpa bunga guys. Wow, cepat, tanggap cepat guys. Menurut Pak Mentan Amran, Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa masa panen padi yang berlangsung pada Februari hingga April ini adalah momentum yang tidak boleh terlewatkan guys. Kalau terlewat, wow, petani kita bisa menyerah istilahnya. Oke, semoga yang disampaikan oleh Pak Prabowo dan juga Pak Mentan tadi bisa apa ya guys, mensejahterakan guys, karena swasembada pangan ini di negara Indonesia guys, karena di negara lain bisa, kenapa di Indonesia tidak bisa? Oke, semoga mengedukasi masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambas Eci.